lihat dari sebelum-sebelumnya udah ada pola bahwa identitas visual untuk Hood Airy ini sifatnya dekoratif, dynamic gitu. Di sini aku pengen bawa sesuatu yang baru gitu, gimana pengen bikin sebuah wadah. Jadi yang nanti bikin dynamic tuh masyarakatnya gitu, bukan dari identitasnya, tapi bagaimana masyarakat merespon logo ini dengan mereka kasih hiasan lagi, bikin ilustrasi dan segala macam. Itu jadi bentuk ekspresi mereka gitu. Oke, jadi artinya masyarakat nanti yang mungkin akan membuat itu di mural dinding misalnya, itu boleh mengombinasikan dengan ide-ide mereka dengan angkamu ini gitu ya? Sangat boleh kalau di tahun ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan biasanya logo, mungkin kita juga taunya logo tuh sesuatu yang sakral gitu. Iya, Harus betul. ini Harus nggak boleh plek-plekan gini, gitu, nggak boleh gitu gitu. kan. Kalau di sini kita malah membuka ekspresi sebenarnya. Oke, that's why ini sangat minimalis dan mungkin hanya tertera angka aja gitu. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Nabila Karisti dalam podcast Close Up. Dan hari ini podcast kami mengundang secara khusus ya pemenang sayembara logo HUT ke-80 RI. Siapakah dia? Langsung saja kita kenalin. Ini dia Bram Patria. Apa Halo. kabar? Baik. Ye, senang banget bisa ngundang kamu ke sini jauh-jauh datang dari Bandung. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Dan Bram ini, Sobat Antara, adalah seorang art director dari Thinking Room. Yang lokasinya ada di mana, Bram? Kita di Jakarta dan di Bandung, Thinking Room. Oke. Thinking Room ini studio desain gitu ya? Ya, branding company. Oh, Lebih oke. tepatnya sih. Dan Bram ini juga adalah anggota asosiasi dari desainer grafis Indonesia, ADGI, betul ya, betul. Bram ya? Udah dari kapan tuh, Bram? Mungkin dari awal-awal karir kali ya. Kapan tuh berarti tahun 2013 ada? 16 kayaknya deh, sekitar 2016 lumayan juga ya, lama, udah sekitar 9 tahunan. 9 tahun ya. Luar biasa. Dan kita juga pengen ngobrolin hasil karya Bram yang sangat prestisius ini. Karena ini nantinya akan dipakai sama seluruh masyarakat Indonesia ya Bram ya, apalagi pada saat 17 Agustus nanti. Boleh cerita dong awal mula nih kamu akhirnya terpikir untuk bikin logo yang sangat menarik ya menurut aku. Karena ini kayak makna pastinya ini seperti apa, dan mungkin juga kesan kamu nih waktu akhirnya oh ternyata saya menang nih gitu, nyangka nggak sih? Kalau dari konsepnya sendiri sih awalnya kita pengen bikin sesuatu yang bisa menjembatani antara pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi kalau kita ngelihat kan di tiap tahun tuh emang selalu ada tema-tema yang diusung oleh pemerintah, dan tahun ini temanya Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dan dari tema itu kita ngelihat sebenarnya mungkin perspektif pemerintah akan bersatu berdaulat sama masyarakat tuh kadang-kadang view-nya beda gitu. Misalkan bersatu bagi pemerintah, oh kita sebagai negara harus bersama-sama sebagai satu negara Gitu kompak kan. gitu. Tapi bagi masyarakat mungkin interpretasinya sederhana, oh kita tuh gotong royong gitu misalkan. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang simple, sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi bisa menyampaikan 3 makna ini. Karena nantinya kan aplikasinya bukan hanya diumbul-umbul, banner, billboard, tapi ada juga masyarakat yang bisa mengekspresikan lewat mural di tembok atau bikin gapura. Dan bahkan mungkin lebih simpel juga gitu ya, dengan hanya dengan angka saja, tapi semua makna nampaknya sudah mencakup gitu ya Bram ya. Ya, harapan kita sih bisa merepresentasikan makna itu dengan simpel. Oke, terus waktu pertama kali ini akhirnya kamu menang nih kan, padahal yang ikut dari ADGI juga banyak kan, sekitar berapa tuh, 245 ya waktu itu ya. Nah itu tidak menyangka apakah atau mungkin gue tahu nih pasti menang. Enggak nyangka sih. Oh nggak nyangka? Nggak nyangka, terutama nggak nyangka ketika dipilih sih, karena aku sendiri kan coba pengen bikin sesuatu yang bisa dibilang cukup baru lah ya. Kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya udah ada pola bahwa identitas visual untuk Hood Airy ini sifatnya dekoratif, dynamic gitu. Di sini aku pengen bawa sesuatu yang baru gitu, gimana pengen bikin sebuah wadah. Jadi yang nanti bikin dynamic tuh masyarakatnya gitu, bukan dari identitasnya, tapi bagaimana masyarakat merespon logo ini dengan mereka kasih hiasan lagi, bikin ilustrasi dan segala macam. Itu jadi bentuk ekspresi mereka gitu. Oke, jadi artinya masyarakat nanti yang mungkin akan membuat itu di mural dinding misalnya, itu boleh mengombinasikan dengan ide-ide mereka dengan angkamu ini gitu ya? Sangat boleh kalau di tahun ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan biasanya logo, mungkin kita juga taunya logo tuh sesuatu yang sakral gitu. Iya, Harus betul. ini Harus nggak boleh plek-plekan gini, gitu, nggak boleh gitu gitu. kan.
Kalau di sini kita malah membuka ekspresi sebenarnya. Oke, that's why ini sangat minimalis dan mungkin hanya tertera angka aja gitu yang mungkin berdampingan lah dengan tema dari 17 Agustus ini, itu adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, dan Indonesia Maju gitu ya Bram ya. Ya. Tapi yang pasti ini keren banget sih, menarik banget. Mungkin kamu bisa jelasin konsep makna dari angka minimalis ini yang sampai akhirnya sangat nge-match gitu ya sama tema 17 Agustus di 2025 ini. Gimana sih Bram? Mungkin boleh diliatin. Ya. Jadi kalau dari angka sini, di sini kita bisa lihat angka 8 sama 0 kan biasanya ya bentuknya seperti yang kita tahu lah. Tapi di sini kita coba satukan intinya gitu. Jadi angka 8 dan 0 ini mereka memiliki satu inti yang sama dua-duanya. Dan ini menggambarkan bersatu dan berdaulat gitu. Dua-duanya sejajar, dua-duanya sama dan mereka bersatu. That's why sangat infinity mungkin ya kalau aku bisa melihat, karena tidak ada garis putus dan satu sama lain saling nyambung. Bener nggak sih Bram? Mungkin bisa diinterpretasikan seperti Saya itu hanya juga. manusia awam Iya, yang tidak mengerti soal seni rupa desain. Tapi silakan lanjutkan, gimana terus lanjut? Terus konsep selanjutnya adalah tentang rakyat sejahtera. Gimana dari satu inti yang sama tadi, ya harapannya kesejahteraan itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia juga kan harapannya. Dan yang ketiga, Indonesia Maju ini sebenarnya bentuk utuh dari kedua konsep awal. Karena interpretasi kita bersatu adalah fondasi supaya kita bisa berdaulat. Dan dengan kita berdaulat, rakyat pun bisa sejahtera. Dan dua hal ini yang jadi fondasi untuk Indonesia supaya bisa maju gitu. That's why kenapa ini garisnya tuh seakan menyambung gitu ya, Bram. Ini karena mungkin ada makna persatuan di situ kan, sebagaimana yang sering digaungkan nih sama presiden kita gitu kan. Tapi waktu awal mula nih, Bram, awal mula ketika kamu akhirnya ikut sayembara itu, apakah tema dari Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju ini udah ada sebelumnya apa gimana sih? Ya, jadi kalau ini bagian dari briefing juga. Jadi ketika awal kita dapat briefnya adalah satu tema ini yang terdiri dari 6 kata itu, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dan dari situ barulah kita, kelima desainer terpilih, kita yang menginterpretasi nih, kira-kira bagi kita pemaknaan ini tuh apa sih dari tagline ini gitu. Dan itu berarti brainstormnya cukup panjang dong? Iya, waktu itu kita durasinya 3 minggu untuk dari brainstorming, pembuatan konsep, dan kita juga bekerja bareng-bareng juga sama Adgi. Jadi dari Adgi emang melakukan mungkin bisa dibilang asistensi yang intensif selama 3 minggu itu gitu untuk bikin sesuatu yang sesuai dengan fungsinya gitu. Waktu itu kan Bram memang memang masuk anggota Adgi gitu kan ya? Betul. Kenapa sampai akhirnya kamu tercetus pengen ikutan sayembara ini, dan apakah ini sebenarnya sudah lama kamu pengen ikutan dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa tuh? Iya sih. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya sebagai desainer grafis kayaknya memang HUT RI ini momen yang cukup ditunggu-tunggu juga ya. Kayak kapan nih bisa dapat kesempatan untuk berpartisipasi, dan kebetulan di 80 tahun ini Adgi membuka partisipasinya ke basically ya mungkin semua orang ya bisa dibilang. Jadi melakukan open call, semua rakyat Indonesia bisa join juga, bisa submit portfolio mereka, profile mereka sehingga nantinya disaring. Tapi keterbukaan ini membuat aku yang emang udah pengen berpartisipasi ngerasa kayak ini saatnya nih kayaknya bisa berkontribusi juga gitu untuk ikut merayakan HUT RI ini gitu. Ada latihan tersendiri nggak sih sebelum akhirnya sekarang kita bulatkan tekad akan ikut sayembara gitu? Latihan sih sebenarnya mungkin bisa dibilang dari pekerjaan kita di industri pun udah seperti itu. Jadi udah 9 tahun berkarir di sini, memang pembuatan brand identity atau identitas visual tuh memang kerjaan kita sehari-hari juga gitu. Dan Latihannya dari sana. latihannya serigid apa? Karena kan mungkin ini logo akan digunakan nih gitu kan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kita tahu ternyata jurinya aja Presiden Prabowo langsung loh gitu. Pasti kan perlu persiapan yang sangat-sangat matang, dan mungkin juga tadi kamu sedikit bercerita soal ada briefing juga sebelumnya gitu kan. Itu seperti apa tuh Bram? Oke, untuk persiapannya sih yang pasti kita harus benar-benar tahu penggunaan logo ini tuh nantinya seperti apa sih gitu. Jadi dari briefing dari Adgi juga udah cukup jelas menyatakan bahwa item yang perlu dibuat tuh ini.
nanti di aplikasinya seperti apa. Jadi itu yang akan jadi pertimbangan besar dalam pembuatan logonya. Gimana logo ini tuh bukan hanya ya cantik doang atau simbolis dan segala macam, tapi gimana ini bisa diaplikasikan secara luas dan merata di seluruh Indonesia juga gitu. Kalau kita bandingin ya sama logo-logo sebelumnya ya kan, ada apa namanya simbol-simbol bendera, terus misalnya ada identitas-identitas lain, tapi ini hanya angka aja gitu. Ini apakah memang ide kamu sendiri atau mungkin waktu itu kamu brainstorm sama tim sampai akhirnya memutuskan udah deh ini aja kayaknya ini udah paling tepat untuk kondisi sekarang ini misalnya. Mungkin berangkatnya dari tadi ya, gimana kita pengen bikin simbol yang simple tapi bisa dimasukkan, bisa diinjek dengan makna juga gitu. Dan kita ngerasa mungkin simbolisme seperti misalkan burung atau segala macam pasti benar juga gitu, pasti itu mewakili Indonesia, tapi sebenarnya ada cara lain gak sih untuk menggambarkan Indonesia secara utuh juga gitu. Dan ini sebenarnya salah satu solusi yang kita tawarkan aja gitu. Dari warna dan juga pemilihan fontnya sendiri mungkin boleh cerita seperti apa nih? Kalau warna sih mungkin ini setiap tahun juga udah ada standarnya sebenarnya. Jadi warna merah putih ini yang emang sudah sangat mewakilkan Indonesia juga gitu. Semua orang juga tahu bahwa bendera Indonesia merah putih itu yang kita pakai gitu. Tapi kalau ngomongin soal font atau tipografi, di sini kita juga lagi-lagi pengen coba hal baru sih. Jadi saya memang mungkin secara dasarnya terus pengen apa ya mempertanyakan dan kita tuh bisa gimana lagi sih gitu selain jawaban yang sudah ada. Jadi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya semua itu selalu huruf serif atau yang tanpa kaitnya dan semuanya tuh huruf besar. Oke. Dan untuk di sini aku pengen nyampein bahwa untuk menjadi lantang, lugas dan jadi kita bikin huruf besar kecil tapi dengan ketebalan yang tebal juga dan dia agak kondens atau agak rapat supaya ini kan tagline-nya dan maknanya banyak ya yang pengen disampaikan. Jadi kita pengen bikin dia lebih padat supaya nggak terlalu panjang juga. Oke. Dari rekam jejak kamu berkegiatan seni rupa desain lah ya. Apakah si logo tercinta kita ini menjadi ciri khas kamu atau seperti apa tuh Bram? Kalau aku disuruh menilai sendiri sebenarnya cukup bingung kayak ini ciri khas atau bukan. Tapi dari kemarin semua teman-teman dan ya orang-orang di sekitar juga yang komen kayak congrats segala macam, semua bilang kayak logonya lu banget gitu. Terus tapi aku nggak tahu juga kenapanya. Lu banget gitu. Yang dimaksud apa nih? Apa karena bulet-buletnya? Mungkin ya. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi nggak tahu. Mereka bilang mungkin ngelihat karya-karya aku yang lama juga, mungkin ada sedikit karakteristik atau personality yang ada di sini juga gitu. Mungkin kelihatannya gitu. Oke. Tapi bicara soal pesaing gitu ya Bram ya, dari sayembaranya sendiri. Ini kan semua anggota ADGI tuh, otomatis dari berbagai latar belakang, bahkan mungkin senior-senior juga pada ikutan kali ya, yang udah berkecimpung di dunia desainer sudah sejak lama gitu misalnya. Itu apakah menjadi tantangan kamu tersendiri atau gimana sih Bram? Kalau aku ngerasanya kan pasti pada hebat-hebat ya. Ini juga orang-orang yang sudah dipilih oleh ADGI udah disaring, semua punya kapabilitas yang sangat besar dan kelihatan juga mungkin udah pada lihat juga teman-teman hasilnya sangat bagus-bagus di media sosial. Cuman kalau aku ngerasanya mungkin nggak terlalu perlu kayak takut nih yang lain pada bikinnya gimana ya. Mungkin ini adalah salah satu kesempatan di mana kita bisa menuangkan apa sih yang menurut kita benar dan proper untuk identitas ini gitu. Jadi jawaban kan pasti macam-macam juga, dari kelima itu masing-masing jawabannya pun beda kan, logo-logonya beda-beda, stylenya beda-beda. Cuman kalau kita terus memikirkan kayak standarnya gimana ya, yang bagus kayak gimana ya gitu, mungkin ya bakal jadi serupa-serupa juga. Yang sampai akhirnya nggak ada yang sama nih, karena kan dari tahun ke tahun pastinya kan dewan jurinya gitu kan pasti kan sudah tahu ya sebelumnya, misalnya ini tahun 79 gini, tahun 78 gini, tahun 80 nggak boleh ada yang sama misalnya gitu kan. Bicara soal proses di balik layar dari pembuatan logo ini, mungkin boleh cerita. Tadi kan Bram sempat bilang bahwa ini proses pembuatannya 3 minggu loh. Nah itu ngapain aja sih Bram? Maksudnya kita secara awam nggak tahu ya, ternyata pembuatan logo minimalis seperti ini butuh waktu yang sangat lama gitu. Kalau secara proses
semua pasti berawalnya kan dari riset dulu, dan riset itu pun sebuah proses yang nggak cuman ya udah temanya ini langsung bersatu angka 1 gitu, nggak seperti itu. Jadi kita coba interpretasi dulu kira-kira dari tagline ini sebenarnya maknanya tuh apa sih, apa yang dimaknai oleh tagline ini, gimana kita pengen menyampaikannya ke rakyat dan segala macam. Itu yang jadi dasar-dasar pertimbangannya untuk konsep. Dari situ barulah proses masuk ke visual. Dan ke visual sendiri itu juga kan ada dari proses sketsa, sketsa digital maupun manual, iterasi lagi juga, coba hal lainnya seperti apa. Itu pun proses eksplorasi bentuk, itu pun memakan waktu yang banyak gitu, yang panjang. Setelah itu ada ya finalisasi juga, gimana pemilihan font, pemilihan komposisi, ukuran dan segala macam, itu pun makan waktu. Dan terakhir implementasi. Jadi kalau mungkin yang teman-teman lihat di brand guideline yang buku pedoman yang 180 halaman itu, ya kita juga mikirin gimana sih logo ini tuh bisa diaplikasikan di semua item itu gitu. Jadi memang kelihatannya sih mungkin ya hasilnya gini gitu, simple, tapi sebenarnya di balik itu ada banyak yang berjibaku gitu kan yang perlu dilakukan. Tapi berarti ada berapa tim di balik kamu ini, Bram? Banyak banget. Jadi setelah diumumkan jadi pemenang terpilih, nah di situ sebenarnya barulah kita membutuhkan support dari tim yang cukup banyak dan capable juga, karena selanjutnya dari proses pemilihan adalah proses pembuatan pedoman. Nah pedoman itu yang tadi 180 halaman itu harus dikerjakan dalam waktu yang singkat, dan juga semuanya harus komplit, rapih, dan bisa diaplikasikan oleh masyarakat dengan mudah. Pedoman yang dimaksud adalah untuk apa nih? Pedomannya dalam rupa ketika logo ini jadi baju, dia letaknya harus di mana sih gitu. Ketika mau bikin spanduk, ukurannya harus gimana? Spanduk yang vertikal, horizontal, kotak dan lain-lain gitu. Karena kita di tim thinking room juga, kita memang waktu itu setelah dapat briefing, kepilih nih maju ke tahap selanjutnya. Pada saat itu juga kita langsung bagi-bagi tim secara maksimal. Kita ada 14 orang yang ngerjain waktu itu, masing-masing dengan job desk-nya sendiri juga. Ada yang ngerjain ininya, penulisannya, gambar dan lain-lain. Kita memang kerja tim, emang butuh tim yang cukup capable juga gitu. Harus solid juga sih pastinya. Sebagaimana tema dari 17 ini gitu kan, bersatu, asik. Tapi Bram, pastinya kan kalau yang namanya bikin logo seperti ini kan ada revisi-revisi gitu. Karena itu kamu melakukan revisi berapa kali? Terus siapa yang jadi yang jadi direkturnya lah ya di situ, yang melakukan ini revisi nih gitu. Untuk revisi sendiri sebenarnya waktu itu nggak terlalu banyak secara konsep dan fundamental. Jadi ketika logo yang terpilih sebenarnya nggak ada perubahan juga dari logo yang sendiri, tapi revisinya lebih ke hal-hal teknis yang nantinya jadi pedoman gitu. Yang pedoman tadi itu ya? Betul. Nanti kita butuhnya kayak gini nih, kayaknya baiknya dimasukkannya seperti apa. Nah itulah yang tektokan dengan waktu itu Sesnek. Dari mereka ngasih masukan juga, kira-kira seperti apa sih pedomannya yang lebih efektif gitu. Aku juga nggak nyangka sih, ternyata aku pikir ikut sayembara logo HUT RI ini sekadar ya udah ngirim gambar selesai. Ternyata harus memikirkan berbagai pedoman tadi ya, baik itu buat di print di baju misalnya, atau di muralnya ukuran berapa atau apa. Wow, luar biasa sekali. Tapi kalau bicara soal proses sayembaranya sendiri nih Bram, tadi kan Bram sempat mention juga bahwa ini ada keterlibatan juga nih sama Kementerian Sekretariat Negara dan juga Ekonomi Kreatif. Nah itu proses dari sayembara dari awal mengajukan sampai akhirnya tahap lolos 5 besar, endebla seperti apa sih Bram? Jadi semuanya diawalinya dari open call dari ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Dari sana kita submit portfolio, CV, dan ya mungkin pengalaman kita selama ini seperti apa. Dan dari sana disaring menjadi 5 besar dari ADGI, dan dibimbing dan selama pengerjaannya dibimbing oleh ADGI juga. Dan setelah itu barulah kita melakukan presentasi konsep kepada Setnek dan juga Ekraf. Itu dari situ barulah ada pemilihan dan ada pengajuan ke presiden juga.
Bram kan kita lihat bahwa potensi-potensi generasi muda yang sangat kreatif gitu kan dengan karyanya yang luar biasa, yang prestisius, dan mungkin ini juga menjadi salah satu karya masterpiece kamu mungkin, bukan? Semoga ya. Dan kita juga pengen tahu nih, kamu kan di Thinking Room ini kan sebagai art director ya. Yeah. Nah, biasanya nih ngapain aja sih seorang art director itu biasanya ngapain tuh? Oke. Kalau art director mungkin bisa dibayangkan sebagai posisi lanjutan dari graphic designer gitu. Jadi aku pun masuk ke Thinking Room sebagai intern, malah awalnya intern jadi graphic designer, senior graphic designer, junior art director, lalu jadi art director. Jadi mungkin kalau dilihat secara scope diperluas aja, gimana tadinya mungkin kalau jadi seorang desainer mungkin kita fokus pada ya visual identitas aja gitu. Cuman ketika jadi art director kita harus melihat emang keseluruhan aspek dari brand identity itu seperti apa. Dan mungkin bukan cuma soal pengerjaan doang, tapi hubungan dengan klien, gimana presentasi, dealing dan segala macam. Itu jadi poin yang penting juga untuk seorang art director. Belum lagi juga mungkin nge-manage sebuah tim. Oke. Makanya ini mungkin skill yang kemarin berasanya sangat berguna juga ketika dapat brief secara cepat. Gimana cara kita bisa nge-breakdown brief ini jadi chunks yang bisa dikerjakan oleh tim kita gitu. Kalau di TV sih kayak produser gitu ya, Bram. Iya, kayaknya seperti itu. Iya. Dan bicara soal seni rupa desainer grafis, ini apakah memang jadi cita-cita kamu dari dulu, dari kecil atau gimana sih, Bram? Kecil sih pengennya jadi paleontolog ya atau arkeolog. Jadi seneng fosil sebenarnya. Anda sangat. Tapi dulu intinya sih aku seneng binatang, seneng dinosaurus, jadi visual sebenarnya karena ini monsternya lucu dan segala macam. Dari situ pengen jadi ilustrator. Jadi ngegambar. Cukup berhubungan. Nah dari sana baru geser nih kayak ternyata ada yang namanya desain grafis, ada yang namanya branding, dan tertariknya ke sini kayak gimana sih kita bisa nge-explore sesuatu yang bisa menyampaikan maknanya dengan baik tapi dengan something yang fresh juga gitu. Oke, dan jadi desainer grafis di dunia seni rupa apakah menjadi satu bidang yang sangat yang sangat rame lah ya ininya atau enggak? Atau mungkin sebenarnya di seni rupa nggak cuma desainer grafis kok yang banyak diminati gitu, ada juga bidang-bidang lain. Atau justru ini yang paling diminati karena mungkin secara kebutuhan juga banyak dibutuhkan gitu. Kalau aku ngelihatnya belakangan sangat naik ya untuk demand maupun minat terhadap desain grafis, karena mungkin orang pun udah sangat ke-expose hal-hal yang berbau visual yang mereka mungkin dikonsum sehari-hari juga dari sosial media dan segala macam. Itu jadi entry point bagi orang-orang yang kayak ada loh profesi ini dan kayaknya seru nih gitu, kayak bisa mengekspresikan dan segala macam. Jadi aku sih ngelihatnya sangat rising sekarang sebenarnya. Oke. Tapi bicara soal kebutuhan akan desainer grafis yang ternyata cukup masif juga gitu kan. Sekarang ini kan juga ada AI juga ya, Bram ya, yang mungkin bisa menggantikan peran itu. Sempat takut nggak sih di situ? Khawatir sempat ada dalam konteks mungkin AI sekarang sangat sangat menaikkan barrier orang untuk masuk ke dalam industrinya. Jadi sebenarnya yang banyak tergantikan tuh kan yang sisi praktisnya gitu, gimana bikin gambar dengan cepat, bikin copywriting dengan cepat gitu. Jadi mungkin ketika orang baru belajar juga udah agak discourage kayak kok kayaknya udah bisa cepet digantiin itu ya gitu. Cuman kalau aku ngerasa sih mungkin di masa depannya kita nantinya bakal nemuin titik tengahnya juga gitu. Gimana sih penggunaan ini yang ethical, yang tetap bisa memajukan industri juga, yang tetap berguna juga bagi orang-orangnya gitu. Jangan sampai kita hanya mengejar yang praktis yang cepat tapi fundamentalnya hilang semua gitu. Yang pasti perlu ada sisi humannya lah ya, Bram. Justru di sini yang tidak bisa di-copy sama AI itu adalah ya narasi-narasinya, makna-maknanya mungkin ya, Bram ya, yang mereka tidak bisa menggambarkan isi otak, isi kepala kita mungkin. Nah, Bram, aku pengen tahu nih, kira-kira kalau kita tantang ya untuk menggambar 1 menit ya kan, kalau ini kan gambar 3 bulan, 3 minggu ya. Oke. Tapi kita pengen tahu dong seorang art director bisa menggambar apa ya selama 1 menit. Boleh ya aku tantang gitu ya? Boleh deh. Boleh lah, percaya anak ITB mah pasti keren gambarannya. Nih, kalau misalnya gambarnya pakai sketsanya pakai ini, oke nggak? Nggak apa-apa ya? Oke.
Oke Bram, kita akan tantang kamu untuk bikin logo Antara dalam 1 menit. Antara, Ya. tanpa riset ini. Iya, tanpa riset. Udah 1 menit, Oke. bisa lah ya Bram. Oke. Oke, kita akan lihat Sobat Antara. Kira-kira seorang Bram Patria bisa menggambar logo Antara yang seperti apa dalam 1 menit. Ini mulai. Kita akan hitung dari sekarang. 3, 2, 1. Iya. Oke, kita masih akan menantikan nih Sobat Antara. Kira-kira logo yang dibuat Bram tentang Antara, Kantor Berita Indonesia ini akan seperti apa. Tapi seperti yang kita ketahui, Antara itu berdiri di 1937. Oke. Terus kita itu bagian dari sejarah juga sebenarnya. Dan pendiri-pendiri kita juga adalah seorang pahlawan. Oke. 1937 ya tadi? 1937. Dan Antara ini sangat nasionalisme banget. Ciri khas kita yaitu adalah enlightening, empowering, educating, and nationalism. Jadi sangat Indonesia. Kalau aku lihat dari sini, ngintip-ngintip dikit ya kan. Oh, oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, stop. Kira-kira seperti apakah ini? Iya. Coba boleh dilihat, Bram. Ini dia hasil karyanya Bram. Oh, ini bagus banget loh, Sobat Antara. Tulisan Antara, tapi bener loh Bram. Di yang pertama ini, kalau aku bisa sebutin, ini mirip banget sama logo Antara tahun berapa ya? 19 something. Pokoknya jauh banget. Ini sangat bagian dari sejarah dan how come? Jadi tadi ya udah lihat bocoran di luar. Jadi kan aku ngeliat tadi juga sempet jalan-jalan untuk lihat Antara dan aku ngelihat ini pun tadi di foto-foto di depan kayak logo Antara tuh sebenarnya sangat menarik karakteristiknya, apalagi yang tahun-tahun lamanya. Iya. Nah mereka tuh punya karakter tipografi yang emang pada zamannya tuh itu sangat menarik gitu. Dan aku ngerasa kalau Antara ingin melakukan rebranding, mungkin kita bisa menggabungkan antara simbol Antara yang sekarang nih yang A yang ada matanya, tapi kita tetap pakai huruf skrip yang lama juga. Oke. Karena mungkin dengan kita kita mungkin tetap harus nge-respect juga secara Antara secara historical itu seperti apa, tapi tetap ada visi barunya juga. Jadi mungkin kalau yang pertama lebih mirip dengan yang lama, mungkin yang kedua tuh sweet spotnya kali ya, kayak gimana kita bisa kasih makna A tadi tapi masih script juga. Oke, berarti yang kedua ini sangat menggambarkan kondisi-kondisi saat ini gitu ya Bram ya. Lebih ke bagaimana transisi Antara yang mungkin Antara dikenal bersejarah, tapi sekarang Antara walaupun bagian dari sejarah berada di masa depan gitu ya Bram ya. Oke, luar biasa sekali nih. Lihat Sobat Antara, keren banget kan gambarannya Bram. Untuk Antara kalau mau dijadikan beneran silahkan ke Thinking Room. Seriously, asik banget. Dan Bram, ngomong-ngomong soal desainer grafis, sekarang juga kan mungkin banyak generasi muda nih yang pengen ikut jejak langkah kamu, apalagi setelah mungkin melihat logo kamu ini yang pada akhirnya nanti akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali juga diaspora di luar negeri gitu ya kan ya. Mereka juga pasti pengen membuat satu hal yang masterpiece juga seperti yang kamu buat. Kira-kira pesan-pesan dari kamu untuk mereka seperti apa? Pesan-pesannya tetap jalanin dan lakuin hal yang menurut kalian baik dan benar. Kalau memang kalian ngerasa itu adalah jalan yang benar bagi kalian, pasti akan ya dibukakan juga gitu. Dan kalaupun nantinya kalian berubah arah, itu pun gak apa-apa karena semua proses gak ada yang sia-sia. Jadi tetap lakuin aja apa yang menurut kalian benar dan ya semangat aja. Terakhir banget, modal apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang desainer grafis? Kalau satu hal menurut aku mungkin keterbukaan kali ya. Terbuka, desain grafis kan profesi yang bukan yang kaku. Jadi kita memang harus mempelajari banyak industri juga, melihat banyak hal. Kita harus terbuka akan segala ilmu di sekitar kita gitu. Dan ketika hasilnya beres pun dan segala macam, kalian harus terbuka juga untuk segala masukan, segala respon. Kita harus terbuka gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita selalu dapat input dan kita bisa menuangkan yang terbaik juga gitu.
Aku kunci kata terbuka sebagai cara untuk bagaimana bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi juga mungkin ya Bram ya. Tentunya. Dalam hal mungkin menciptakan satu karya misalnya yang berkutat lah di bidang desainer grafis. Luar biasa, terima kasih banyak Bram Patria, seorang art director dari Thinking Room. Ya. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara Close Up hari ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan program kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Yeay. Sana. Makasih ya.